Seger banget ya. Nenek. Apa kabar? Luar biasa dahsyat yes. Tidak. Ada yang delay ya. Sehat-sehat kan semuanya walau di rumah? Sehat. Sehat. Ada yang belum mandi? Erwin. Halo Teddy. Selamat pagi Teddy. Pagi. Pak Harta. Selamat pagi Pak Harta. Pagi Bu Anti. Pak Joni. Saya absen nih satu-satu. Pagi Nenek. Oke, Ko Taufik. Pagi Mak, ready. Oke. Bu Ira, Bu Ira. Ya pagi nanti. Bang Boy. Iya, Nenek Anti, pagi. Ya, Bang. Aji. Bu Aji. Mbak Yoni. Pagi Bu Aji. Sama Ibu Susan. Ayo, sebelum kita mulai teman-teman, seperti biasa, kita berdoa dulu. Pagi ini dipimpin sama Ko Taufik. Silakan Ko Taufik. Teman-teman, sebelum memulai acara, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa, saya pimpin. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Terima kasih kami sudah berkumpul di sini, di tengah pandemi ini Tuhan. Kiranya Engkau yang melindungi kami, melindungi semua keluarga besar kami, dan semua orang-orang terdekat kami. Pimpin kami Tuhan, berilah kami hikmat untuk mengikuti JJI ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Siap, Ko Taufik. Oh, agak delay nih. Baik, seperti biasa, sesudah kita berdoa, kita gerak badan dulu. Boleh di posisinya masing-masing, boleh berdiri, silakan. Dah, lagi ya? Oh, masih ada Indri. Indri belum ya? Siap. Apa sayang? Lupa saya gerakannya.
ya Pak? Oh, lagi di ini ya? Lagi di halus ya Mbak? Ntar aja lah kok. Enggak. Teman-teman, Catnya nggak hari ini loh. Sekali lagi yang dari ganti. Ini kan plafon atas sudah terpakai. Enggak. gerak badan udah. Kalian bisa. Tapi ini Pak. Tapi semua putih Pak. Good. Kayan, sebentar. Oke. Saya bacakan atasnya, teman-teman bacakan bawahnya ya. Oke. Adi, Siap. biar kita gerak mulut ya. Tadi kan kita sudah gerak badan. Sekarang kita gerak mulut kita. Ya. Siap. Our vision. To bring Bring happiness, health, and wealth. Wealth. Semangat. Semangat sekali, Nek. Luar biasa emang. Our mission. Help client, help team, and help yourself. Seperti biasa. Oke, kita tema yang Dynamic 2020 adalah sama-sama kita sebutkan. 1, 2, 3. Grow, Grow and multiply. jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Lemes ya, aduh. Seperti biasa, saya bacakan top agent by FYPE pada periode submit minggu lalu 18 sampai 29 Mei. Yaitu, walaupun jauh tepuk tangan ya teman-teman, kedengeran loh. Susi Budiman, unit William, 1 case 52 juta. Harta Sungana, unit Harta, 1 case 10.700.000. Henry unit William, 1 case 7,5. Hargawati unit Hargawati, 7,1. Sintani unit Sintani, 7 juta. Teddy Sika unit Teddy Sika, 6,4. Johanna Dewi Irawan unit Melisa, 6,4. Leonardo Hermawan unit Joni, 5,9. Asita Sari unit Lindung, 5,9. Ira Amelia unit Ira, 4,2. Dan Tasya Riuna unit Mantap. 3,2. Good Erwin. Oh, masih ada closing 1 case. Sebentar. Saya pakai handsfree. Elis Hodiawati unit Liur 2,8. Lili Herlina unit Harta 1 case 2,7. Juli Taufik unit Taufik 1 case 2,3. Aprilia unit Taufik 2,1. Ivan Tiffany unit Dede 2,1. Dan Ayu Andari unit Harta 1 juta. Tepuk tangan. Closing 2 case. Tepuk tangan yang kencang. Revina unit Kiki 27 juta. Tiurni Hati unit Edison 14 juta. Kuok Iwan unit Harta 14.300.000. Tes kedengeran ya, Win? Kedengeran. 3 case. Melisa 71.500.000. Banget Melisa. Tepuk tangan. Oke, total case 26 cases dengan total FYP 258.125. Wih, keren banget. Tepuk tangan buat kita semua ya. Buat yang belum, ditunggu nama-namanya minggu ini, termasuk saya. Oke. Wih, Kotopik luar biasa. Top recruiter minggu kemarin yaitu Taufik Aseandi. Tepuk tangan. Nah, ini mesti sharing nih, Nek. Oh, pasti. Nggak boleh dilewatin. Menghilang. Terus. Oke, seperti biasa, yang tadi namanya ada di 1 case, 2 case, 3 case. Yuk sharingnya pagi ini yuk. Untuk menyemangati Masih ada teman-teman nih, yang beda nih belum. namanya deh. Oh, ada lagi. Oh, top recruiter ada lagi.
Periodenya beda. Oh iya ya, periodenya. Oh, sorry. Oh nggak ada periodenya, Win. Yang berikutnya berarti Pak Harta ya. Iya, Pak Harta periode kayaknya atas. minggu yang lalu ya. Nah, Periode Pak 25 Harta, sampai 31. oh yang atasnya. Sebentar. Ini ada background musik ya? Oke. Erwin iseng. 25 Mei sampai 20, gue jadi nggak konsen. Periode 25 Mei sampai 31 itu Harta Sungana. Tepuk tangan buat apa namanya? Buat PIC kantor kita. Cetar banget. Yang berikutnya adalah posisinya ini ya. Oke, yang berikutnya adalah Bu Ira Amelia, top recruiter peringkat ke-3 kayaknya ya. Betul begitu Erwin? Betul. Nggak tahu Oke. juga, Nek. Saya cuma operator, Nek. Soalnya nggak disebutkan di situ. Iya. Oke, jadi ada lagi yang belum ada yang mesti dibacain? Kecuali Itu. yang Namanya beda lagi. oh ada lagi. Top recruiter berikutnya adalah Kiki Susilo. Aduh Bang Kiki. Tepuk tangan ya. Ada lagi Win? Gedean pialanya daripada angkanya. Sebentar. Top recruiter yang dynamic. Taufik Asyandi. Partner yang bergabung adalah Pak Juli. Terus itu ya posisi pertamanya. Yang berikutnya adalah Aprilia Handayani juga Pak Taufik. Pak Harta Sungana 1 orang, Kwok Iwan, Bu Ira 1 orang, Rangga, dan Kiki Susilo 1 orang. Pak Erwin. Ya saya. Bukan saya ya. Bukan. Beda ya. Ini. Erwin sama Indah itu namanya pasaran ya. Iya. Baik, waktunya sharing dulu buat yang closing 1 case tadi udah banyak yang hadir. 1 case, 2 case, 3 case semuanya harus sharing. 1 case dulu, tadi banyak banget ya. Ini pesertanya ada berapa? Ada 2.100 orang yang nama-namanya masuk. Bu Ira, sebelumnya Riwin, yang banyak tadi closing 1 case yang banyak ada Susi Budiman, Pak Harta, Pak Henry, Alin, Bu Sinta, Teddy. Nah ini boleh sharing ya. Tadi saya lihat nama-namanya ada. Tembak Boleh? aja dulu langsung. Pak Harta. Apalagi. Deket dulu ya, Nek. Oh, paling nomor 2 itu. Oke. Ini teman-teman nih saya sharing ini 1 case ini saya dapatin dari Facebook. Jadi waktu kemarin saya ada post yang masa COVID ini asuransi Generali lagi kasih free asuransi 250 juta, 500 juta atau 1M. Jadi saya post dari situ. Nah, ternyata saya baru lihat ada di message di Facebook, padahal itu saya jarang buka ya. Jadi waktu mana saya lihat, ternyata saya minta WA-nya, saya kontak. Nah, itu closing 1 case. Ternyata bukan orang Jakarta, orang di Bolga, di Medan sana. Gitu. Jadi saya kontak lumayan lama sih, karena kirim ke sana aja kurang lebih 4 hari, dia balik lagi 4 hari. Nah, itu ada closing 1 case. Jadi dari sosial media sih gitu. Nah, ini lagi ada kirim lagi, mudah-mudahan closing-nya. Jadi ada, nggak tahu, mudah-mudahan nggak PHP ya, ada 15 juta per bulan. Itu lagi di tanda tangan, lagi proses tanda tangan. Keren. Saya doakan lancar ya Pak Harta ya. Ya, didoakan lancar. Jadi akhirnya yang di Sibolga itu mereka ngambil yang berapa tabungan per bulannya Pak? Ngambil per bulan kurang lebih 1,1 juta ini. Oh gitu, jadi dia ngambil UP yang 500 kali ya? Enggak, dia UP-nya karena udah tua cuma 100-an juta deh gitu. Oh, oke. Jadi dia beli buat apa? Opungnya, mau beli opungnya. Oh, jadi dia memfasilitasi ya? Iya, mau kasih warisan. Oh iya ya. Jadi sebenarnya nggak ada tantangannya Pak Harta? Tantangannya ya itulah, maksudnya kadang dia kan tangkapnya itu tuh jelasinnya agak-agak lama karena kan dia jelasin yang dia tangkapnya kan cemerlang tuh, cemerlang kan nilai tunainya fix kan. Nah ternyata kan dia yang mau ambil kan buat opungnya, nah itu nggak bisa. Jadi kita harus jelasin bahwa kalau itu yang unit link kan, jadi nilai tunainya beda sama yang kita post gitu.
Oh, Karena oke. yang saya post kan itu yang cemerlang kan, yang free asuransi kan. Nah, sedangkan cemerlang sama kristal itu kan maksimal sampai 60 tahun gitu. Iya. Nah, jadi saya jelasin by phone sama by phone sih sebenarnya sih. Habis itu udah oke, baru saya bikinin proposal, baru saya kirim ke sana. Dia oke-nya yang mana gitu. Oke. Jadi so far aman ya Pak ya? Ya prosesnya lumayan lama sih. Dari itu kurang lebih mau sebulan. Oke. Jadi intinya tetap posting di medsos ya Pak? Iya, iya benar. Oke, saya lihat Pak Harta emang aktif banget. Terima kasih Pak Harta ya. Ayo one clap teman-teman buat Pak Harta. Ayo berikutnya. Teddy sih Kak. Teddy. Bukannya udah pernah ya ini? Oh, udah pernah ya? Belum pernah, Ted. Kan kemarin libur, Senin kemarin libur. Oh, oke. Di case-nya yang ini benar-benar berkat Tuhan. Saya nggak nawarin apa-apa, tapi ini dari existing client. Existing kliennya kontak saya, terus mau nambah cemerlang. Jadi keluarga dia udah ambil sama saya. Ada iPlan, ada yang cemerlang. Nah, dia bilang mau nambah. Dia tanya bisa top up nggak cemerlangnya untuk anaknya. Saya bilang kalau top up nggak bisa, tapi tetap aja bisa nambah nabung. Caranya ya buka polis baru. Udah sih gitu doang. Oh, oke. Jadi tetap menjalin hubungan baik ya, Ted ya? Iya, betul. Itu intinya. Okay. Ya, thank you Teddy. Ada Alin nggak ya? Tadi saya lihat Bu Sinta nggak ada. Bu Ira? Bu Ira hadir? Ya, suaranya terlalu kecil. Boleh di-sharing Mbak tentang satu case-nya? Ya, ini mah nggak istimewa amat ya Mbak. Karena ini closingnya, karena suamiku nggak punya cemerlang, aku beliin cemerlang gitu aja. Oh, ya. Jadi hadiah lah ya buat Mbak Ira ya. Oke. Iya, ring 1 dulu ya Mbak. Oke. Boleh, terima kasih Mbak Ira. One clap buat Mbak Ira and Teddy. Lupa saya tadi Teddy. Berikutnya Erwin. Next slide. Nggak ada lagi sih ya? Nggak ada lagi. Bu Sinta nggak ada. Ada Bu Elis nggak ya? Tasya, Elis Hodia. Susi. Emang Susi ada? Ada ya Susi ya? Nggak tahu, Soalnya William? tidak. William tuh lagi masih belum fit, jadi nggak ikutan kayaknya. Oh, Dan karena saya menggantikan posisinya beliau. Elis Hodiawati ada. Even Tiffany nggak ada, Bu Ayu juga nggak ada. Nggak ada, kayaknya kita skip ke closing 2 case ya. Closing 2 case itu ada Revina, Tiur, sama Kok Iwan. Kira-kira nih leader-leadernya ada nggak nih timnya yang closing? Nggak ada juga kayaknya ya. Revina dari gua, Nek. Oh, oke. Boleh di-share, Bang, itu case-nya? Mungkin paham lah ya, namanya leader kan pasti dia banyak koordinasi. Masa? Oh, enggak ya? Jadi, Revina ini sepupu gue. Dia closing hampir satu keluarga, tapi ternyata bapak ibunya dulu. Maksudnya teman kantornya dia. Oke. Itu. Dia kerja di salah satu perusahaan anak cabangnya Telkom ya. Jadi ya pernah gue ceritain sih dia mau akhirnya gue rekrut untuk gabung di mana Generali. Dan alhamdulillah dia ada sedikit semangat lah untuk melakukan ini. Biarpun di kantor dia sibuk banget, dia tiap hari Zoom meeting lah apa segala macam. Banyak teman-teman dia yang di PHK ya. Jadi pekerjaan dia makin numpuk lah di kantor itu. Terus ya mungkin pelan-pelan dia juga akan narik teman-temannya juga yang outsourcing itu yang udah
PHK. Di PHK ya. Kalau dia kan pegawai tetapnya ya, jadi dia nggak di PHK. Jadi, tapi pekerjaan dia makin banyak. Tapi alhamdulillah dia masih bisa closing juga, dan buat gue ini satu hal yang luar biasa. Ya, Karena betul. dia lagi sibuk-sibuknya pekerjaan dia, tapi dia juga ya gue beri satu ini ya, gue sedikit kasih motivasi lah untuk apapun itu dari bahasa gue lah. Itu aja sih, akhirnya dia berhasil untuk closing. Dan itu closingnya apa Bang? Kalau boleh tahu, iPlan atau Cemerlang? ini closingnya Excellent Care Plus Gold. Oh, AC Plus, oke. Ikut lah ya. Punya leader kayak Bang Kiki kan pasti dia juga makin semangat dong. Insya Allah. Insya Thank you Allah. Bang Kiki, thank you ya. Nek. One clap buat Revina, salam buat dari kita ya. Oke, baik. Terus Edison kayaknya yang belum muncul. Pak Harta, barangkali tahu case-nya Kwok Iwan? Oh iya, ini saya sekalian sharingnya ini kan yang coba saya lihat dulu, ada orangnya nggak? Saya coba lihat dulu. Boleh. Oke, nggak ada deh. Nggak ada ya. Ini yang kemarin yang saya pernah share ke teman-teman yang di grup leader yang saya bilang yang tentang rekrut itu kan, yang awalnya yang dia bilang yang pertengahan bulan Juni kan sempat cancel tuh, yang saya bilang sempat saya di blok gitu kan. Oh iya. Akhirnya kan saya cari tahu ternyata dia sebenarnya juga mau beli tapi ada kesulitan keuangan nih. Nah akhirnya dari itu akhirnya dia saya nawarin jadi agent kan. Akhirnya dia join tuh. Nah dia beli sendiri satu, yang saya tahu 2 case itu, satu dari dia sendiri, satu lagi dia langsung closing ada temennya. Jadi dua case langsung. Iya, langsung semangat ya Pak ya. Iya, jadi dia langsung closing. Nah, ini ada lagi yang dia lagi mau masukin lagi, ada beberapa case lagi sih gitu. Oke. Sip. Berarti yang agent baru sih, Bu Anti, itu agent baru. Iya. Belum hadir ya Pak. Biasanya agent baru kan di GID harus mulai hadir tuh Senin. Ada meeting kebetulan. Oh, bentrok. Baik, makasih Pak Harta ya. Sampaikan salam kita buat Kwok Iwan. Ya. Closing 3 case Erwin, berikutnya next slide. Ratunya closing gede nih. Melisa, nggak ada ya orangnya. Kayaknya nggak ada deh. Ya, kita skip mau nggak mau. Top banget sih Melisa. Keren Melisa. Baik, sekarang waktunya para rekruter yang namanya tadi disebutkan, ada Pak Harta, Bang Kiki, Taufik, Bu Ira untuk sharing ya. Pak Harta Halo. Tadi Erwin boleh nggak ke yang list namanya tadi, yang terakhir? Oh ini Taufik ya. Nah di sini. Ya Taufik, Taufik 2 ya, sorry. Siap. Jadi kalau Juli Edi ini pabriknya nih lagi yang di Jakarta mau tutup. Semua tuh lagi pada di pesangon-pesangonin. Nah, kemudian Juli Edi ini kepala gudang, temen-temen juga kan. Saya ajaklah ke Generali sambil nabung, sambil asuransi gratis, ruginya di mana. Nah, daftarlah dia lewat iRecruit. Setelah daftar iRecruit, masuklah untuk dia pribadi. Nah, kalau Aprilia ini masih muda ya, dia lahiran tahun 94, adanya di luar kota, di Bangka. Oh, beda 1 tahun ya sama saya. Jadi saya ngomongnya kalau Aprilia ini kayak Joni ajarin, arisan jangka panjang 8 tahun, tapi kalau ada apa-apa, ada free asuransinya 100 juta. Nah, jadilah dia jadi agent supaya bisa ajak teman-temannya semua nanti. Daftar juga sama lewat iRecruit. Kode agent keluar, dia closing buat diri dia sendiri. Nah, udah gitu doang. Oh, oke. Kalau sama Aprilia ini kenalnya dari medsos atau emang udah kenal? Bukan, ini Juli teman, Aprilia ini sepupu. Oh, oke. Dikirain Aprilia ini mantan. Baiklah. Oh, enggak. Kita enggak mantanan sama anak kecil, Bu. Wah, ini Erwin pasti yang ngajarin nih. Oh iya, nggak boleh nih.
Oke, berikutnya adalah Pak Harta. Oh, yang tadi Pak Harta, Pak Iwan itu ya. Oke, ini kayaknya Pak Harta udah pernah cerita ya, Pak Harta ya. Iya. Ada yang mau ditambahin, Pak Harta? Nah, ini sebenarnya sih mau share tentang rekrut ya. Sebenarnya kalau Boleh. misalnya saat ini sebenarnya banyak yang bisa kita rekrut. Cuma nanti kan pada saat yang saya bilang kan kuncinya sebenarnya di aktivitas. Pada saat yang misalnya contoh nih banyak yang kehilangan pekerjaan. Nah, Ya. nanti di jalan mereka tanya, oh ini asuransi. Nah, pasti ada yang tertarik, ada yang enggak. Nah, biasanya saya juga info juga sih. Nah, barusan juga tadi juga saya ada info ke klien saya yang mengenai Zoom meeting. Ternyata saya lupa info acara yang kemarin yang biasa kan ada setiap minggu kan ada yang Dolce Vita yang ada satu pembicara dari orang agensi kan. Nah, dia nanya saya lagi, itu kemarin yang acaranya kok nggak info? Nah, ternyata sebenarnya calon klien kita juga sebenarnya kita bisa info. Nah, akhirnya saya info ke dia acara besok yang ada Tere gitu. Nah, sebenarnya kesempatan ini sebenarnya buat kita tuh bisa rekrut banyak orang sih gitu. Jadi kalau misalnya saya lihat pada saat yang sebelum COVID sama yang pada saat COVID itu justru saya lebih banyak rekrut gitu loh. Gitu. Cuma masalah yang jadi apa nggak jadi kita nggak tahu. Makanya kita harus rekrut yang banyak sih gitu. Paling itu aja sih. Oke, yang penting action ya Pak. Terus ajakin, ya kan? Mau nggak mau itu urusan dia ya Pak. Yang penting kitanya ngoceh ya Pak buat ngajakin. Makasih Pak Harta. Calon klien yang banyak yang bisa kita klien sama calon klien yang efektif juga karena mereka juga banyak mau juga sih gitu. Iya. Jadi yang Bapak Harta ajakin nggak selalu yang khusus rekrut orang yang mau jualan, tapi calon kliennya. Sebenarnya dari calon nasabah juga. Dulu calon nasabah cuma belum closing. Udah lama saya prospek belum closing, akhirnya jadi agent ya. Gitu. Ya. Jadi dia yang meng-closingkan dirinya sendiri ya. Iya benar. Iya. Oke, terima kasih Pak Harta. Berikutnya Bu Ira. Halo ya Mbak Wira. Ati. Ya. Ini Rangga, boleh diceritakan? Ini lucu, ini sebenarnya ini anak menyerahkan diri. Oh, jadi, iya. Dia kan udah lulus SMA nih tahun ini. Mau masuk kuliah. Nah, ternyata dia tuh sharing-sharing nih sama omnya. Dia tanya, "Om, aku mau kerja sambil kuliah. Aku mau jalanin MLM apa asuransi ya Om?" Dia tanya ke omnya dulu. Ternyata setelah dia tanya, kata omnya suruh jalanin asuransi aja gitu. Nah, akhirnya sono ikut mamamu aja, bilang gitu. Ya udah dia minta ke saya. Dia lebih percaya sama omnya ya daripada sama mamanya ya. Atau mamanya nggak pernah ngajak. Dia kan aku pikir kan dia kuliah dulu nih biar dia kuliah gitu kan, tapi ternyata dia punya motivasi sendiri, pengen ya mungkin anak zaman sekarang kali ya pengen sekalian sama kerja gitu kan. Iya. Udahlah ya, ini dia maaf nggak bisa ikut GGID, dia ikut Genesis ya, lagi ikut training Genesis sekarang gitu. Jadi belum bisa ikut. Jadi dia memang antusias banget dari kemarin ya, setiap meeting dia ikut. Nah kemarin sih sempat mau dia ya namanya baru belajar. Kemarin waktu pas ada acaranya Pak Andika itu dia ikutin di cara Pak Andika. Dia dapat di Facebook, dia ikutin kan istilahnya WA langsung tuh orang dengan PD-nya ya udah. Cara Pak Andika katanya dia masuk mah. Orangnya nanyain aku kartu nama mah bagaimana nih mah gitu. Akhirnya ya udah yuk bikin kartu nama. Kalau masalah itu mah nanti istilahnya Mas bisa ngomong ya, pokoknya saya ajarin lah gitu. Ya istilahnya kemarin dia sempat bilang, aku udah tawarin 7 orang nih mah, kok nggak ada yang mau mah? Kamu belum nawarin 20 orang kan, sehari baru 7 kan? Aku bilang gitu. Ya udah akhirnya dia semangat lagi gitu. Ini dia mau aku bikin kartu nama juga gitu. Jadi ya udahlah, dia menyerahkan diri kan berarti kan dari niatnya sendiri kan, tinggal aja gitu. Jadi saya nggak ngajak. Itu aja sih. Keren ya. Mudah-mudahan yang lain yang udah punya anak gede-gede juga bisa ikutan ya anaknya. Kita pengen batuk. Oke, makasih Mbak Anti. Terima kasih Mbak Ira. Berikutnya Bang Kiki.
Bang Kiki, bagaimana ini merekrut Erwin Perdana? Ya. Boleh share. Erwin ini sahabat saya juga sih di organisasi 234. Dia ini basicnya properti ya. Terus awal saya rekrut dia itu, dia ini penjual ini apa? Dia jualan susu kurma itu loh. Anaknya gue lihat giat banget dan opan. Anaknya itu betul-betul yang ya sama gue sopan sih, kalau nggak sopan gue keplak kepalanya. Terus gue bilang begini, gue akalin sih ya, gue bilang, PIC gue ini di kantor tiba-tiba telepon gue. Gue bilang Joni Sunggono sama Harta Sunggana itu telepon gue, Bang Kiki, ini gue pura-pura begitu ya kan. Hari ini masa nggak ada rekrutan yang namanya Kiki Susilo? Yang benar loh, hari ini gue janji 1 ya, gue bilang begitu. Gue ceritain seperti itu. Gue langsung telepon si Erwin itu ya kan. Oh gitu bang? Iya. Gue ceritain lah tentang generali bla 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 bla. Hari ini yang namanya Kiki Susilo harus dapat 1 rekrutan. Lu jangan bikin malu gue bilang begitu. Yuk ikut gue. Gue ceritain lah tentang generali, apa itu asuransi. Dia anak yang sedikit pinter lah dan sedikit bahasanya itu kayak dia menjelaskan asuransi ini, wah oke nih anak nih. Karena kan dia juga nggak jauh-jauh juga ya. Jualan juga, namanya juga properti. Terus dia juga jualan susu kurma. Asuransi kan jualan juga, cuman kan kita banyak mengedukasi lah. Gue ceritain sekitar 40-50 menit lah, hampir 1 jam. Dia bukan menyerah ya, dalam arti pertanyaannya juga bagus ke gue. TikTok lah, ada TikToknya. Jadi gue tuh semangat ngajak dia. Nggak lama dia oke. Dan setelah oke, gue daftarin. Nah ini mungkin dia udah ikut Genesis atau bukan? Belum nih, gue belum tahu nih. Hari ini jam berapa sih Genesis? Tadi jam 9 bang. Jam 9 ya? Nggak tahu, gue belum ngecek sih. Gue tadi bangun juga telat, soalnya gue puasa Syawal hari ini. Dan itu aja sih, dalam arti nih anak orangnya TikToknya juga enak, terus dia juga mau gue ajak untuk di generali ini. Kita lihat ke depannya. Amin, mudah-mudahan memang kan rezekinya dia ada di sini ya. Insya Allah. Ya. Memang kan kebanyakan orang awal-awalnya kencang, awal-awalnya ini, tapi gue nggak mau berasumsi itu apapun itu. Gue sekarang juga lagi seneng aktivitas gue merekrut. Ada mungkin 2 orang lagi tapi nyusul lah, tapi pelan-pelan. Dalam arti yang penting gue memberikan yang terbaik buat ini orang-orang semuanya, maksudnya gitu deh. kemampuan gue ya kan. Terus banyak leader-leader yang bantuin gue juga di sini. Jadi gue ngajak hal yang positif. Gue nggak mau berasumsi apapun itu, gue ajak orang hal positif. Insya Allah nih orang dia mau punya motivasi yang sangat gede seperti gue. Motivasi gue gede banget, anak gue 6 ya kan. Dan dia juga punya motivasi dalam hidup. Mudah-mudahan dia mau. Mudah-mudahan dia mau dan dia mau melakukan buat diri dia juga dan keluarga dia. Oke. Amin, mudah-mudahan ya. Nah, ini agak sedikit nih tambahannya teman-teman dari Bang Kiki. Jadi kalau pengen motivasinya gede, anaknya harus 6. Ayo, yang belum 6 kerjakan. Ya. Termasuk gue. Oh, udah tua. Oke, berikutnya adalah yang kita tunggu-tunggu ya. Oke, yang kita tunggu-tunggu seorang wanita yang cantik, domisilinya di Sumatera Utara, leader-leadernya kita semua. Saya persilakan Ibu Susan Bahtiar. Ya, Ibu Susan, selamat pagi Ibu. Pagi. Aduh kan, lihat, walaupun WFH masih cantik. Apa kabar? Baik Bu Anti, terima kasih undangannya Pak Harta. Iya. Ya, thank you Susan. Bu, ada Sunday Punch atau Ibu langsung? Langsung aja, kayaknya Sunday Punch udah pada semua. Jadi udah apa? Oke. Silakan Ibu waktunya. Saya minta slide-nya ya.
Siap, Ji. Erwin Bu, teriakin aja Bu. Ya, Pak Erwin. Ya, jadi hari ini saya mau sharing nih mengenai survive and gimana kita bisa menjadi kuat. Kan ada tuh kata pepatah yang bilang kalau kamu dipukul terus tapi nggak mati itu jadinya makin jauh lebih kuat gitu loh. Jadi ini yang menginspirasi saya untuk bahannya hari ini. Nah, Bapak Ibu, slide selanjutnya Pak Erwin. Oke. Jadi di mana-mana ini kata-kata COVID ini udah jadi, bahkan kita dengarnya jadi udah makin bosen gitu ya. Awal-awalnya kita ini nih cek berapa orang sih yang kena, berapa. Tapi sekarang ini saya lihat banyak saya sendiri dan teman-teman udah males ngecek berapa orang lagi yang kena, berapa. Udah kayaknya udah ya udahlah, udah pasrah aja lah mau gimana lagi gitu kan. Nah, tapi ada beberapa hal yang menjadi pemikiran kita. Sekarang saya bukan mengecek lagi berapa orang yang kena gitu. Enggak lagi. Tapi efeknya itu apa sih gitu. Nah, Pak Erwin, saya minta videonya dong. Boleh. Oke, thank you. Ini nggak ada suaranya ya? Sampai kapan pandemi ini berakhir? Ada yang mengatakan bulan Juni Indonesia sudah mengalami penurunan kurva penderita COVID-19. Tapi kemudian data ini diralat lagi. Katanya sampai September baru turun. Mana yang benar? Kita tidak tahu. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir, tidak pasti kapan kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan sebagian orang merasa tidak pasti apakah setelah virus berakhir, mereka masih bisa mendapatkan pekerjaan dan penghasilan seperti dahulu kala. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, coronavirus juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Coronavirus tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga berdampak pada sektor ekonomi dan sosial. Jika kita tak mampu beradaptasi dengan perubahan ini, maka kita akan termasuk ke dalam golongan orang yang merugi dan tertinggal. Kebiasaan-kebiasaan baru ini akan dikenal dengan istilah new normal. Jika kamu ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan dirimu untuk beradaptasi dan menjalankan new normal ini. Nah, itu saya ambil dari YouTube ya. Kemarin pas ada yang sharing mengenai ini. Jadi sebenarnya COVID ini nggak harus kita bahas lagi karena bukan itu yang menjadi pembahasan kita sekarang. Tapi saya mau bahas efeknya. Oke, Pak Erwin, slide selanjutnya. Nah, efek dari COVID ini apa? Korban PHK sudah tembus 15 juta. Tadi seperti Bang Kiki ya, tadi ngomongnya, temennya banyak yang di PHK nih. Terus penjualan properti dan otomotif juga anjlok 90%. Kredit macetnya ampun-ampun, pariwisata anjlok lebih dari 50%. Ini efek-efek ini yang menjadi concern-nya kita. Banyak orang yang bisa bertahan, tapi jauh lebih banyak dari orang yang tidak bisa bertahan. Gitu. Saya melihat banyak inovasi-inovasi baru. Inovasi baru itu yang membuat saya tertarik itu pertama itu karena cewek. Saya lihat, wah fashion sekarang jadi keren nih. Kita lihat. Walaupun banyak mall-mall yang tutup, tapi sekarang ini perhatiin nggak, masker itu semakin keren-keren. Orang itu pakai masker itu sekarang udah bajunya warna apa, maskernya pasti warna apa gitu loh. Terus baju APD aja sekarang modelnya keren banget. Wah kemarin saya sampai, wah ini APD ini keren banget. Saya sampai saya sendiri aja pengen pakai gitu ceritanya. Padahal kan nggak penting-penting amat ya. Tapi orang itu jadi sangat-sangat kreatif Bapak Ibu. Jadi saya ingin kasih satu masukan sedikit. Ayo Pak Erwin, silakan yang selanjutnya.
Nah, seperti tadi dibilang, kapan ini akan berakhir? Kita nggak tahu. 1 tahun, 2 tahun. Tapi COVID ini, 19 ini, mungkin begitu ada, katakan ada vaksinnya, begitu ada obatnya, itu akan segera berakhir. Tapi efeknya ini loh, yang akan bertahan sampai 100 tahun. Kenapa? Kita tahu sebenarnya video tadi panjang, tapi saya nggak muterin itu. Cuman sebenarnya katanya ini kita akan merasakan efek itu sampai 100 tahun. Kenapa? Orang-orang mulai merasa, wah sebenarnya saya bisa nih bekerja dari rumah. Sebenarnya bisa nih saya nggak usah ngantor dan berproduksinya malah lebih hebat gitu loh. Dan bahkan orang sekarang sangat concern mengenai kebersihan. Banyak bisnis-bisnis baru yang tumbuh dari COVID ini. Jadi saya nggak mau lihat efek negatifnya, tapi saya mau share mengenai efek positifnya Bapak Ibu. Apapun bencana yang ada itu semua saya rasa itu ada berkah di baliknya. Nah, bagi beberapa teman seperti saya juga awalnya kita pada bingung. Begitu kena COVID kita pada bingung. Waduh, mau ngapain nih? Mati gaya nih di rumah terus. Waktu itu kita masih belum bisa nih gimana caranya Zoom meeting ya, gimana saya ngomong dengan orang ya, selain ini nggak efektif. Apalagi kita orang ini ya, orang marketing ya, mesti ketemu orang, mesti lihat body language-nya orang begitu. Sekarang ini kita mesti cari cara baru. Nah, mungkin untuk anak-anak muda yang dynamic ini gadget itu gampang. Tapi untuk orang-orang yang seangkatan kita itu ya mungkin itu aduh malas banget nih belajar begituan. Gitu. Tapi mau nggak mau gitu. Begitu kita bisa, gampang ya. Ya, semua itu ternyata gampang. Ternyata saya bisa malah menjangkau lebih luas lagi. Agent saya yang ada di Makassar saya bisa jangkau mereka. Saya bisa buat meeting kapan saja dengan tim saya itu. Jadi impact-nya ini akan bertahan sampai 100 tahun. Oke? Bahkan kalau kita perhatiin sekarang kita udah merasakan perubahan-perubahan itu sudah ada. Nah, ini nanti kalau COVID ini berakhir, apakah kita akan kembali seperti semula? Enggak, Bapak Ibu. Kita akan meneruskan impact-nya ini akan tetap bertahan sampai kita bilang jam jadi berubah. Nah, slide selanjutnya Pak. Sekarang kita bagaimana kita implikasikan di bisnis asuransi. Kata pentingnya, jangan mulai berpikir untuk jualan. Oke? Start helping. Gimana caranya kita sudah mulai dalam pemikiran kita, gimana kita mulai membantu. Oke, slide selanjutnya. Nah, jadi bahkan sebelum adanya pandemi ini juga sudah banyak quote yang mengatakan the best marketing strategy ever is care. Jadi kita mesti care, bukan kita bilang oh ya saya mesti selling nih, saya mesti jualan, enggak. Caranya care dulu. Tadi saya baru ada WA dengan agent, dia bilang gimana ya caranya ya? Kenapa setiap saya nanya mengenai prospek, menanya online itu enggak berhasil katanya gitu. Enggak bisa masuk. Saya bilang begini. Sekarang coba kita ubah caranya. Jangan nawar-nawarin dulu gitu loh. Jangan nawar-nawarin dulu. Tapi kita mulai dengan cara tanya kabar mereka, kita peduli dengan mereka, gimana keadaan kotanya itu, gimana keadaan rumahnya mereka, gimana keadaan kesehatan mereka. Jadi bagi kita itu sekarang yang paling penting itu ya kita care dulu. Artinya saya peduli dulu nih. Saya peduli gimananya mereka gitu loh. Jangan ada kata-kata mengenai asuransi, jangan ada kata-kata mengenai oh ya gimana asuransimu mau nambah enggak gitu loh. Itu mereka kayaknya ini orang kok enggak sensi gitu ya. Jadi ini saya juga saking banyaknya ini belajar, saya juga dapat kemarin tuh kita pernah ada pembicara juga dari MDRT, tapi MDRT dari company lain. Nah, itu kurang lebih caranya sama. Jadi dia bilang saya nggak pernah sebutkan satu kata pun mengenai jualan katanya, selling mengenai produk saya nggak ngomong gitu loh.
tapi saya bercerita katanya. Saya bercerita sampai mereka menanyakan mengenai asuransi. Sampai mereka yang bertanya kepada saya mengenai itu. Jadi, nah itu jadi caranya nanti gimana caranya saya masuk gitu ke produk gitu loh. Gimana caranya saya bisa closing kalau saya nggak pernah ngomong begitu. Oke? Ayo silakan yang lanjutnya Pak. Jadi kita mau to make an income while making an impact gitu loh. Jadi kita mau income itu nanti datangnya karena saya buat sesuatu gitu loh. Bukan karena saya mau income-nya dulu baru saya berbuat gitu. Tapi saya mau buat impact-nya dulu. Artinya kita buat impact artinya kita care sama orang. Begitu kita care, orang itu malah yang kecuali yang seperti tadi Pak Harta ya, tiba-tiba ada yang ngubungin itu, wah itu beruntung banget gitu. Nah, kita mau yang ini. Jadi saya mau buat impact-nya dulu. Artinya saya mau nunjukin sama orang gimana saya mau care sama kamu. Nanti kamu baru tahu ini orang bener-bener nih orang yang bisa saya percaya nih gitu loh. Oke, selanjutnya Pak. Nah, jadi apa yang mesti saya lakukan? Gimana saya menunjukkan kalau saya bisa jualan gitu. Jadi kita post di sosmed setiap hari ya Bapak Ibu, di FB, di IG. Walaupun saya sendiri saya terus terang saya nggak setiap hari, tapi kita lihat sebenarnya bagusnya kita buat setiap hari. Karena terus terang saya sebenarnya bukan orang-orang yang terlalu sosmed mania begitu ya. Jadi kita buat di FB, di IG, di Twitter, di mana-mana. Konten-konten dari Generali. Jadi kalau kita hubungin langsung kita nggak ngomong soal asuransi. Tapi mereka akan lihat di IG saya, oh ya, dia ngapain sih? Ini si Susan lagi ngapain ya? Terus nanti dilihat, oh ya, dia promo mengenai Generali. Oh ini orang baik banget deh. Kayaknya kalau saya mau masuk asuransi, saya pasti masuk sama dia. Gitu. Jadi kadang-kadang orang tahu kita, tapi dia nggak tahu apa yang kita kerjain. Gitu. Jadi kita selalu post ke sosmed. Jadi tapi di Generali ini saya lihat mereka kreatif banget. Jadi setiap 1 minggu mereka kasih ini konten-konten baru nih, kasih flyer-flyer baru. Jadi bahkan kita nggak usah buat sendiri. Kita langsung dari yang Generali. Sekali dikasih ada 5, sekali dikasih ada 7 gitu. Jadi kita boleh ganti-gantian setiap hari. Saya ganti lagi ini, besok ganti lagi ini, besok ganti lagi ini. Nah, saya lihat banyak-banyak teman yang di YND itu juga buat seperti ini. Nah, ini saya dengar dari sangat banyak pembicara dari kita ini kan kebetulan kita udah bisa mengundang pembicara dari mana aja. Jadi banyak pembicara juga banyak berhasil closing dari sini gitu loh. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini bagi saya ini lebih efektif kalau untuk saya sendiri ya, karena saya sendiri kalau saya kadang-kadang saya post di sosmed juga saya jarang saya lihat lagi biasanya. Tapi kalau di update status ini setiap hari saya lihat. Jadi update status WhatsApp setiap hari. Karena status ini hanya bertahan 24 jam. Saya kasih contoh. Ini begitu kita biasanya saya kalau ini saya agak rajin. Nah, begitu saya buat status mengenai ya biasanya status itu mengenai Generali, mengenai katakan keadaan sekarang. Tapi saya nggak pernah mengenai kita bilang yang negatif. Oke? Karena orang kalau lihat negatif dia langsung skip, males gitu. Tapi kita bilang gimana kita kasih quote. Saya suka begini. Jadi nanti di situ kita kelihatan siapa aja sih yang lihat gitu, view by siapa. Kalau dia sering-sering view, kita boleh kontak dia. Oh ya, kita jadi ingat sendiri nih. Oh ya teman Bapak Ibu, kalau kita cek di kontak kita itu ada ribuan orang biasanya. Kalau kontak saya sih ada ribuan orang gitu. Jadi kadang-kadang kita jadi nggak ingat, ini siapa ya gitu. Tapi kalau kita lihat di sini, oh iya ya, ini ya, orang ini ya, orang ini. Jadi kita jadi ingat lagi siapa sih yang orang yang biasanya agak perhatian dengan update-update-nya kita gitu. Jadi kita bisa kontak dia lagi gitu. Terus bahkan banyak juga mereka yang langsung hubungin kita. Langsung nih yang seperti yang sebelah kanan lagi itu dia langsung menghubungi saya.
dan biasanya mereka capture update status saya. Jadi mereka yang ngubungin saya. Mereka bilang saya mau kali lagi gitu atau jadi ini bagi saya ini update status ini sangat-sangat efektif. Saya dulu ini sebelum COVID saya nggak pernah update status sekalipun, bahkan saya nggak pernah tahu ada fitur ini gitu loh. Saya nggak pernah ada fitur ini karena saya juga nggak pernah liatin fitur orang gitu. Jadi sibuk sendiri ceritanya karena banyak habis waktunya di luaran. Tapi begitu sekarang bertahan, saya dikasih tahu begitu, saya langsung pakai. Tapi ini sangat efektif Bapak Ibu, update status setiap hari. Nah, biasanya yang lihat status-status kita itu orang yang memang ya ada inilah ya, ada orang yang kepo-kepo memang lihat, tapi ada juga orang-orang yang memang peduli gitu loh. Jadi kita bisa rekrut kembali dan kita bisa ingat kembali orang ini. Jadi saya lihat kemarin, oh iya ya, ini ya orang yang mestinya saya hubungi lagi. Oh iya ya, ini. Jadi orang ini yang bisa kadang-kadang yang bisa kita buat untuk selling, kita bisa buat untuk recruiting. Tapi ingat lagi kata-kata tadi, kita care dulu ya Bapak Ibu, jangan langsung jatuh-jatuhnya langsung kita prospek gitu ya. Nah, tapi yang seperti yang tadi, yang di sebelah kanan ini orang itu biasanya beberapa orang, hampir setiap hari ada orang yang hubungin saya, yang langsung capture status update saya, dia ngomong ke saya langsung. Wah, ini ya Bu, atau mereka bahkan bukan ngomong, kalau seperti ini kan dia langsung mau join. Tapi ada yang bilang, wah Bu, sukses ya untuk acaranya ya Bu, sukses ya untuk ini. Jadi semoga sehat ya Bu. Mereka yang hubungin kita dulu gitu. Nah, kita langsung ngobrol. Itu bisa langsung ke bawah gitu. Jadi ini sangat efektif Bapak Ibu. Ya, jangan dipandang sebelah mata update status. Oke, selanjutnya Pak. Nah, setelah kadang-kadang ada yang setelah kita lihat, ini ya kemarin ada hubungin saya ya, siapa-siapa ya. Nah, terus saya oh ya, cobalah saya hubungin dia. Apa kabar? Sehat Pak? Semua kabar baik ini. Nah, kebetulan memang ini orang yang lagi saya incar untuk saya rekrut gitu ya, karena dia seorang BD di asuransi lain sekarang sangat bagus dia. Jadi saya langsung nih kasih perhitungannya, nggak basa-basi banyak ya. Kenapa? Karena memang ini orang udah sering saya kontak ini. Tapi setelah 1 minggu 2 minggu nggak ada kabar, ya saya hubungin dia lagi. Jadi saya jadi kepo nih, hubungin orang. Iya Pak, ini apa kabar gitu. Biasanya saya langsung nanya, apa kabar, sehat, sekarang di rumah aja atau gimana. Jadi itu yang saya lakukan setiap hari Bapak Ibu. Dan terus terang itu bagi saya ini dengan keadaan ini malah membuat saya jauh lebih produktif, saya bilang. Kalau dulu itu mungkin saya kalau ketemu orang itu mungkin hanya ya jago-jagonya ya 3 orang lah sehari ya. Apalagi kalau di Jakarta ya. 3 orang, maksimal bisa 5 orang begitu. Tapi kalau begini, saya bisa hubungin satu hari bisa 10, 20. Nah, seperti tadi yang ada yang ini, dia bilang saya hubungin 10 orang, 10-nya nggak jawab, nggak apa-apa. Kalau di sini bisa satu hari hubungin 50 juga bisa gitu. Kenapa? Sambil ini. Ya, karena sambil chat doang, nggak usah kemana-mana. Oke. Nah, selanjutnya Pak. Oke, nah ini kemarin saya sebenarnya dapat idenya juga ini ya dari Pak Harta juga sebenarnya ya. Kemarin waktu itu dia minta saya kirimin sesuatu untuk agennya di Medan. Saya pikir apa ya mesti saya kirim ya? Saya pikir ya udah, saya bilang Pak kita kirimin masker aja. Aku bilang saya kebetulan banyak nih stok masker. Memang waktu itu saya berpikir untuk kirim ke nasabah saya. Tapi terakhir setelah ide dari Harta itu, iya benar juga ya, saya kirim ke agen saya yang tidak aktif ceritanya. Supaya aktifkan mereka. Nah, ide masker general ini, kemarin Harta bilang, oh ya kita ada nih buat masker nih, tapi yang dynamic gitu. Saya bilang, kalau bisa ada logo generalinya gitu loh. Walaupun ada tulisannya dynamic, terserah. Kalau saya yakin kalau bagi tim YND ini kalau desain itu jago-jago, yang dynamic itu bagus. Ini memang agak-agak norak sedikit ya kalau dari generali, tapi ada tulisan generalinya gitu loh. Jadi
Ini karena kita buat berdasarkan yang generali. Tapi ini kita buat sendiri Bapak Ibu. Kalau dari generali kan ya kita bilang harganya lumayan ya, 13.000 per satu. Tapi ini cuma hanya 8.000, bahkan sekarang bisa jadi 7.000. Itu saya pesannya juga dari Jakarta. Jadi satu pack begitu itu isinya 5. Saya pesannya kemarin saya cuma pesan 200 pack. Rupanya nggak cukup. Saya pesan lagi. Ini nanti kebetulan habis lebaran ini baru dikirim 200 pack lagi. Nah, Bapak Ibu itu sangat-sangat efektif sekali. Jadi nasabah saya lihat jumlah orang di rumahnya. Misalnya nasabah saya kalau saya nggak tahu jumlah orangnya berapa, saya cuma kasih 2. Tapi kalau misalnya saya tahu nih, misalnya satu keluarga kemarin masuk sama saya 5 orang, saya kasih 5 maskernya untuk mereka. Jadi masker ini untuk tujuannya apa? Tujuannya untuk membuka pembicaraan dengan calon nasabah atau bahkan nasabah lama saya. Jadi biasanya kalau saya ketemu dengan nasabah, saya kan jarang sekali. Biasanya kita kalau nggak ada klaim, nggak ada apa-apa, kita atau jatuh premi, kita jarang hubungi nasabah kan. Kadang-kadang kalau nasabah yang tahunan, mungkin kita bahkan tidak hubungi dia lagi gitu, karena ya udah aman lah nasabah ini, tidak ada ribut, tidak ada komplain, tidak ada apa-apa ya, kecuali dia ulang tahun baru kita kasih. Tapi di saat-saat seperti ini, ada bagusnya Bapak Ibu, kita jauh lebih dekat dengan nasabah. Saya langsung kirim. Misalnya kan kita nggak bisa ke tempat nasabah, kita kasih Gojekin aja. Mbak, ada di rumah nggak? Ini saya mau kirim masker. Ini ada masker nih dari Generali untuk nasabah spesial kita bilang. Jadi kirim aja langsung nasabahnya. Begitu kita hubungin dia, udah terima belum? Nah, kita udah bisa langsung nyambung nih ngobrol. Satu hari saya sarankan nggak usah kirim terlalu banyak. Kirim mungkin ke 3 nasabah, 5 nasabah untuk buka pembicaraan dengan dia. Supaya jangan tiba-tiba kita hubungin. Jadi ini juga sebagian dari care tadi. Ya gimana kita sayang kepada nasabah kita. Jadi kita kirimin aja. Kalau di Medan itu kita masih mending ya. Saya masih bisa bertemu 1 atau 2 nasabah di rumahnya mereka. Biasanya mereka masih oke, masih mau gitu. Sepanjang kita pakai masker dan jaga jarak waktu duduk gitu. Jadi begitu kita kasih ke dia, ini pengalaman setiap saya kasih pasti ada dapat sesuatu. Dapat sesuatu itu biasanya kemarin ada yang upgrade. Jadi sekalian begitu saya kasih masker, saya nanya, ini ya, kita juga ada fasilitas ini nih, sekarang kita ada fasilitas upgrade juga. Nah, kalau misalnya kamu mau upgrade, boleh. Kalau misalnya dia ini bisa gitu. Terus kemarin lagi saya kasih ke mereka, dia bilang, San, ini ada saudaraku loh, dia kena PHK loh dari company-nya. Kamu coba ajak dia jadi agent gitu. Jadi saya juga bisa recruiting dengan ini. Terus ada yang bilang lagi, San, ini kemarin ini ada saudaraku, dia kerja di kru, tapi kayaknya nggak terlalu bagus nih, kamu coba rekrut. Jadi saya banyak dapat masukan hanya dengan modal 8.000 ini gitu. Jadi saya sendiri pesen banyak sekali. Dan satu hal lagi, ini juga saya bagikan ke agent-agent saya. Agent-agent, saya bagi ide ini juga untuk agent-agent saya. Jadi agent-agent saya, mereka juga membuat hal yang sama dengan saya. Jadi sekarang ini kalau kita kasih makanan juga orang belum tentu berani makan ya, karena dia mungkin, wah ini bersih nggak ya, ini gini nggak ya, karena orang sudah sangat freak dengan namanya sanitasi gitu. Tapi kalau kita kasih ini, kita bilang, Bu, ini dicuci dulu ya, habis dicuci baru dipakai gitu loh, karena ini kan dari pabrik, belum tentu ini gitu. Jadi mereka itu sangat senang sekali terima masker ini. Jadi artinya kita care. Tapi lebih bagusnya lagi karena ada tulisan Generali, begitu dia pakai, dia ingat ini Generali loh. Nah, jadi setiap dia pakai, dan dia pakai begitu ketemu orang juga, orang misalnya dia nasabah kita pakai, dia ketemu orang lagi, orang juga bilang, oh ya kamu masuk Generali ya, bagus nggak gitu. Jadi itu bisa jadi referensi juga bagi kita Bapak Ibu. Nah, ya itu salah satu ide yang saya lakukan untuk itu. Oke, slide selanjutnya Pak. Nah, hal yang lain yang saya lakukan selama impact dari pandemi ini, saya makin gencar nih rekrut calon dari orang-orang investasi. Orang-orang investasi itu kita tahu semua investasi itu sekarang gagal bayar, ya. Bahkan yang paling bagus pun sekarang gagal bayar gitu. Jadi
banyak sekali orang-orang investasi itu yang tidak berpenghasilan sekarang. Bukannya ini ya, maksudnya jadi nasabah bukan masalah mereka dikejar-kejar nasabah lama, tapi mereka tidak ada masukan untuk komisi-komisinya lagi, karena nasabah itu kan tidak mungkin menambah investasi lagi, walaupun katakan mereka investasinya masih ada, tapi banyak orang takut untuk menambah investasi baru lagi gitu. Jadi saya baru rekrut satu tim juga dari investasi. Nah, mereka dia posisinya sangat tinggi. Kalau kita bisa rekrut leader di situ, itu bagus sekali. Kenapa? Karena mereka biasanya punya anak buahnya banyak. Downline-downline-nya banyak yang mereka bisa bawa satu tim besar. Di Medan sendiri kita banyak sekali rekrut orang-orang investasi. Company-company apa aja ada di sini. Jadi sekarang itu mereka mulai melirik asuransi. Dulu kalau orang investasi, kalau kita ajak ke asuransi, biasanya merekanya, aduh, janganlah, susah lah, begitu-begitu. Tapi mereka sekarang sudah mulai melirik untuk investasi, untuk produk asuransi. Karena mereka pikir, daripada saya nanti dikejar-kejar terus, gitu. Dan sekarang saya perlu biaya untuk sehari-hari, bagusnya, ya saya cobalah di asuransi. Oke. Kemudian di bidang properti, Bapak Ibu. Saya juga sekarang lagi banyak ngincar-ngincar orang properti. Orang properti itu jago-jago, gitu loh. Jadi memang kalau kita bilang kita bersaing dengan properti, oke lah gitu. Mereka juga bagus. Kenapa? Karena mereka uang cepat. Nah, kita agak lambat, tapi orang properti ini sekarang juga banyak yang stuck gitu loh. Properti itu banyak yang propertinya jadi tertunda pembangunannya. Bahkan orang takut menginvestasikan uang di properti karena mereka mau pegang uang dulu, tidak mau beli properti dulu gitu ya. Nah, satu hal lagi asuransi lain. Nah, kenapa asuransi lain? Bapak Ibu, kita sangat beruntung di Generali. Generali sangat support untuk kita jualan online, kita marketing secara online dan closing secara online. Bahkan iPropose itu dipercepat. Mestinya yang sampai akhir tahun sekarang sudah langsung bisa dipakai itu. Tapi banyak asuransi-asuransi lain yang tidak mendukung hal itu, gitu loh. Jadi orang-orang asuransi lain dan kita punya produk seperti cemerlang, kristal, itu yang sangat gampang untuk jualan online. Saya banyak juga merekrut orang asuransi lain pada saat seperti ini, gitu loh. Nah, kalau saya bilang kita itu di Medan ini kita baru merekrut 2 tim besar yang masuk sudah join, sudah baru keluar kode agentnya. Itu tim dari Afris, itu luar biasa besar timnya. Kemudian tim dari FWD itu juga satu tim besar masuk dengan sekitar 7 orang MDRT-nya. Dan itu saya kasih contoh ya, saya nggak tahu itu perusahaannya oke atau nggak, tapi kita coba gitu. Tapi setahu saya sih kalau seperti perusahaan Afris itu kayaknya mereka agak nggak terlalu teknologinya nggak terlalu ini ya, IT-nya untuk agent-agentnya nggak terlalu disupport gitu ya. Tapi itu kita coba gitu. Jadi ini kesempatan kita gitu. Terus industri lain yang terdampak. Nah, kalau saya bilang industri lain yang terdampak itu seperti karyawan, ya, seperti perusahaan salon begitu. Itu banyak orang-orang salon itu yang tidak ada kerjaan gitu loh. Jadi itu orang-orang yang kerja di spa, manajer-manajernya itu banyak sekali yang bisa kita rekrut. Nah, seperti ini juga saya kemarin bilang Generali ini luar biasa dia. Mereka kasih Dolce Vita itu 1 hari 3 kali. Kemarin waktu dibilangin sama Pak Ingan, San, kita mau buat Dolce Vita 3 kali sehari, gimana menurut kamu? Saya bilang gila kalian 3 kali sehari minum obat apa? Tapi sebenarnya itu sangat membantu. Kenapa? Kalau kita bisa pas lagi kita ngobrol sama orang, nah pas jamnya kita langsung bukain aja. Banyak orang yang kalau kita bilang karyawan-karyawan itu mungkin banyak orang yang tidak bisa pakai Zoom. Banyak orang yang tidak bisa pakai meeting online. Kalau saya pas lagi ketemu, kita bukain aja. Jadi kita dengerin sama-sama sama dia. Gitu loh. Walaupun mungkin di sana ini ya ada yang nggak bisa ketemuan ya.
Tapi kalau bagi kita itu sekarang sehari 3 kali itu sangat membantu. Ada yang memang hanya bisanya pagi, tapi ada yang nggak bisa pagi karena lagi kerja gitu. Adanya cuma waktu makan siang atau gimana bisa gitu. Jadi biasanya sih yang paling ramai itu mungkin yang malam ya. Pas orang sudah tidak ngurus apa-apa lagi gitu, nggak usah ngurus keluarganya lagi, semua udah pada beres, langsung ikut Dolce Vita-nya. Oke? Nah, itu bagi saya itu sangat membantu gitu loh. Terutama sekarang ada kelas-kelas seperti kata Pak Harta tadi, ada kelas-kelas yang ini ya, yang ada pembicara dari industri ya, dari misalnya orang agensi ya, itu sangat-sangat bagus. Nah, bagi saya itu kita manfaatkan Bapak Ibu. Kenapa ada orang yang bisa, jago banget, dia bisa rekrut sampai puluhan. Kenapa ada yang kayaknya mati suri gitu ya. Nah, itu karena ya dari kita sendiri. Kita ikut atau enggak. Saya sendiri, saya rasa saya baru mulai bangkit ini ya, mungkin 1 bulan terakhir ini yang agak gencar gitu loh. Bagi saya itu kalau misalnya ini ya, saya mau buat satu kebiasaan. Makanya tadi kata Mbak Anti, wah udah cantik, rapi ya. Nah, saya mau buat satu kebiasaan. Begitu saya bangun tidur, saya mau seperti di kantor. Karena nggak bisa ngantor, saya berpakaian seperti di kantor. Artinya saya rapi gitu. Walaupun saya tidak ada video call atau apa, nggak apa-apa. Saya mau rapi, saya mau duduk di meja, saya mau kerja, saya mau mulai kontak-kontak orang, duduk di meja, ingat jangan di tempat tidur. Oke, nanti keenakan tidur. Jadi saya mulai kerja. Anggap saya mulai kerja dari jam 9 atau jam 10 pagi sampai jam 5. Oke. Tapi biasanya sih enggak lebih dari jam itu ya. Karena biasanya nasabah itu kalau kita kontak kalau udah lagi seru nih, bakal kita lanjutin terus. Oke. Tapi setidak-tidaknya dari jam 9 sampai jam 5 saya berpakaian rapi. Saya standby. Saya mulai otak-atik kontak-kontak saya. Saya mulai otak-atik sosmed saya. Gitu. Itu yang saya lakukan. Oke. Lanjut Pak Erwin. Oke. Nah, ini juga saya rasa efektif banget. Jadi tiba-tiba dengan saat seperti ini, kok tim ini kok sekarang kok orangnya hilang gitu loh. Ada agen-agen kita tiba-tiba menghilang, tidak bersuara selama 1 bulan. Itu bahaya Bapak Ibu. Itu alarm kita mesti bunyi. Gitu. Saya langsung kontak. Jadi kalau kita ini biasanya kita langsung kontak direct agennya kita gitu. Jadi kita yang misalnya kalau saya biasanya saya hubungin misalnya BM saya atau kadang bahkan ada BD saya yang tidak jalan gitu. Satu bulan kosong. Waduh, itu ngapain aja ya. Saya langsung kontak orangnya. Misalnya BM lah, katakan BM saya langsung kontak dia. Ini kenapa ya? Ada masalah apa? Kita langsung ngomong. Oke, setelah itu misalnya BM saya langsung minta dia untuk coba meetingkan tim kamu semua. Buat besok ketemu dengan tim kamu semua. Kita buat di Zoom. Untuk tim kamu semua besok jam 2 semuanya. Jadi setelah leadernya ngomong mengenai masalahnya apa, saya meeting dengan semua timnya. Nah, puji Tuhan, kemarin itu saya udah meeting dengan 2 tim saya. Tapi hanya direct unitnya mereka aja. Gitu loh. Jadi saya kasih ide nih, jualan kita dengan seperti tadi nih, update status lah, pakai inilah, pakai masker lah, kasih ke orang lah. Itu langsung jalan. Kemarin ini ada ada beberapa BM saya kemarin langsung dia masuk case-nya ada hampir sekitar 80 juta. Bukan dari 1 orang Bapak Ibu, dari agen-agen semua. Itu yang kita meeting per tim itu, per unit itu. Terus ada satu lagi yang langsung jalan. Katanya, San, makasih ya karena kamu itu semua agen-agen saya jadi ini kalau bahasa meritnya tersepak katanya ya. Jadi ini semua pada bangun katanya. Jadi mulai jualan semua. Jadi bulan ini semua udah mulai bagus. Dan kalau agen direct kita satu persatu kita ngomongin. Jadi agen kita itu kita satu persatu kita omongin. Kamu kenapa?
kita care-nya itu bukan hanya kepada nasabah ya, kepada agent juga. Kadang-kadang mereka nggak bisa loh gimana cara Zoom meeting. Itu banyak sekali agent yang nggak bisa cara Zoom meeting. Bukannya mereka nggak mau, tapi mereka nggak bisa. Jadi saya mesti guide nih satu persatu. Tapi kalau benar-benar nggak bisa pun, katakan handphonenya nggak mendukung, internetnya tidak mendukung, ya udah saya guide dia sendiri. Maksudnya saya guide dia, oke, yang perlu kamu lakukan itu gini. Itu satu persatu loh. Jadi waktu kita saat jam 9 sampai jam 5 itu nggak bakal cukup Bapak Ibu. Pergunakanlah dengan baik. Duduk di meja, buat satu persatu. Jadi itu, jadi kalau kita lihat, akhir bulan ini luar biasa produksinya. Kenapa? Karena ini ikut satu persatu. Jadi ini juga, saya juga belajar dari ini ya. Semakin banyak belajar ini semakin pinter. Bukan artinya kalau udah ini, jadi ada satu perusahaan. Ini kebetulan anak saya kan baru kerja, jadi dia company-nya dia orang company-nya Malaysia gitu. Jadi itu bahkan presidennya, CEO-nya hubungin setiap staffnya, tanya mereka, kamu ada kendala apa dalam masa seperti ini, masa work from home ini ada kendala apa? Satu persatu dihubungin, bukan ini ya, bukan setiap hari ya, tapi mungkin setiap 2-3 minggu sekali dia tanya, ada kendala apa nggak kamu dengan masalah ini? Gimana cara solusinya ini? Misalnya kan ada yang bilang, oh ya karena ini jam kerja saya jadi kacau gitu. Nah mereka kasih ini loh. Ingat loh, itu leader bos paling besarnya, CEO-nya yang hubungin mereka. Jadi sampai anak saya bilang ke saya, Mam, ini bagus loh, kamu mesti begitu juga katanya. Hubungin, jadi agent kita itu jadi malu sendiri, staff kita itu jadi malu gitu. Jadi oh ya ini sampai dia sendiri mau hubungin saya, orang ini baik bener ya, maksudnya orang ini sangat care gitu. Jadi itu coach one on one itu penting Bapak Ibu. Jangan kita menganggap yang remeh, ini orang males lah, dia suruh ini aja nggak pernah join, ini. Bukan Bapak Ibu, itu bukan. Karena dia punya sesuatu yang tidak disampaikan ke kita. Nah, kita coba hubungin. Kalau kita rasa orang ini memang orangnya pribadinya bagus, ayo kita coba gapai mereka satu persatu. Nggak gampang sih. Kadang-kadang mungkin kita bisa coba ini lagi. Nah, hal terakhir yang saya buat itu, saya lagi kumpulkan ini sekarang semua nasabah saya. Semua. Artinya mungkin ada sebagai leader-leader, kadang-kadang ada agent-agent yang sudah tidak aktif lagi. Banyak nasabah-nasabah dia yang jatuh ke kita. Kita pada nggak tahu itu siapa, sama sekali nggak tahu. Saya lagi kumpulkan semua. Saya catat semua nomor handphone, emailnya mereka. Saya lagi buat satu flyer yang saya mau email ke mereka. Kalau bisa dikirim pakai surat, saya mau pakai surat. Tapi kalau nggak bisa, saya mau email gitu. Nah, itu bakal saya kirimin masker. Masker itu saya cuma kasih 2 karena saya nggak tahu jumlah orangnya berapa. Setiap nasabah yang saya rasa mungkin preminya agak gede ya, saya bakal kasih dia masker dengan satu surat yang saya lupa saya taruh di sini, tapi saya buat flyer itu sangat menarik seperti brosur. Jadi kepada nasabah yang terhormat, apa kabar, bagaimana Anda sehat atau tidak. Jadi ada beberapa orang yang tidak suka lihat sosmed, terutama kalau orang yang agak-agak tua gitu ya. Mungkin usia 50 tahun ke atas, mereka nggak terlalu suka lihat sosmed. Tapi saya mau kirim pakai fisik, artinya pakai hard copy. Satu brosur itu nanti saya cetak banyak. Saya cetak banyak dengan katakan kita ada ini nih Dr. Leo. Jadi ada Dr. Leo, nanti saya kasih kasih ke grup ya, ke grupnya YND. Jadi saya ada kasih satu flyer, saya kirim dengan 2 masker. Saya kirim setiap nasabah-nasabah yang saya rasa berpotensi. Saya nggak ngajak mereka masuk, saya cuma kasih informasi. Saya kasih informasi, oh ya Generali sudah ada loh Dr. Leo, Generali sudah bayar loh klaim berapa,
Kalau ada pertanyaan mengenai polis Bapak Ibu, hubungi saya, nomor WhatsApp saya ini, email saya ini. Itu saya kirim, Bapak Ibu. Itu yang saya lakukan. Sekarang saya lagi kumpulkan. Nasabahnya luar biasa banyak, Bapak Ibu. Saya sampai bingung. Ini shortnya gimana. Gitu. Tapi saya mau mulai dari premi besar dulu. Nanti sampai ke bawah. Nah, kadang-kadang itu yang luput dari perhatian-perhatian kita. Oke? Nah, lanjut Pak Erwin. Doa seakan kita berhasil. Oke, ini saya dapat juga dari kemarin saya belajar juga dari speaker ini ya, speaker leader lainnya. Jadi mungkin kita banyak berdoa gitu, tapi kita punya banyak keinginan awalnya gitu. Jadi dia bilang, ayo coba kita yang dia lakukan, dia setiap malam begitu mau tidur dia berdoa. Jadi berdoanya gini. Contohnya ini, saya mau jadi MDRT tahun ini. Kita bilang, Bapak di surga terima kasih, saya sudah mencapai MDRT, gitu loh. Jadi kita bayangkan kita benar-benar sudah capai gitu. Jadi kita doa, terima kasih untuk MDRT yang sudah berhasil saya capai gitu. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan bahwa saya sudah capai nih, padahal kita belum. Gitu. Jadi visualisasi ceritanya, Bapak Ibu. Kita doakan sampai berhasil Bapak Ibu. Bahkan itu belum berhasil, kita anggap sudah berhasil. Jadi kita minta doa. Terima kasih saya sudah berhasil capai MDRT. Terima kasih saya sudah Centurion. Terima kasih komisi saya sudah mencapai 100 juta. Gitu. Jadi itu yang kita doakan gitu. Bahwa kita sudah berhasil. Gitu loh. Jadi nanti tapi sambil dikerjain ya Bapak Ibu ya. Jangan hanya berdoa tapi tidak dikerjain. Ingat langkah-langkah saya tadi di awal saya buat apa yang kita kerjain dulu, baru kita doakan gitu. Oke, jadi ini juga saya rasa lucu juga ya begitu ya. Tapi itu saya lakukan, walaupun saya rasa agak ini, tapi saya lakukan gitu. Nggak apa-apa, kita berterima kasih kalau kita sudah capai, walaupun belum. Yakinlah kita akan capai kalau kita memang itu yang kita doakan. Tapi doanya jangan terlalu banyak ya. Nanti jangan. Bapak, saya mau minta ini, saya mau minta 1, mau minta 2, mau minta 3, nggak usah. Kalau mau minta ini, minta cuman paling banyak 3 dulu. Tapi saya harap kita cuma minta 1 yang paling penting dulu. Begitu capai 1, baru minta yang lain lagi gitu ya. Jadi artinya saya bilang saya sudah berhasil sampai ini nih. Yang paling kita inginkan apa? Saya sudah berhasil sampai. Terima kasih. Oke, selanjutnya slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, saya mau ingatkan kembali. Kemarin kita ada meeting dengan Pak Tan. Dia ingatkan kembali. This is your business, katanya. Bisnis ini punya kalian. Mau jalanin, nggak jalanin, itu punya kita. Coba kita bayangin, kalau saya punya 1 toko. Toko itu karena COVID saya nggak mau buka. Gimana jadinya? Gimana nanti dapur saya? Gitu loh. Kalau saya punya 1 bisnis, pabrik, saya nggak jalan. Gimana jadinya? Ingat loh Bapak Ibu, ini juga pabrik Bapak Ibu. Ini punya kita, bukan punya leader kita bisnis ini. Nggak ada hubungan sama leader, tapi ini bisnis kita sendiri. Kalau saya jalanin, itu berarti punya saya. Saya nggak pernah berpikir kalau saya jalanin itu nanti yang kaya Pak Tan, nggak ada hubungan. Tapi kalau saya jalanin, kalau saya besarin, itu saya yang bakal besar. Saya yang bakal ini. Saya nggak pernah memperhatikan apa yang didapat oleh leader saya, bukan. Tapi ini bisnis saya. Seperti tadi kita bayangin, kalau saya punya 1 toko saya nggak buka, emang saya bisa dapat duit dari mana? Kalau saya seorang dokter, saya nggak buka praktek, gimana? Kita lihat, bahkan dokter yang paling beresiko pun, dia tetap pasti buka praktek. Kenapa? Karena itu bisnisnya. Bapak Ibu, apalagi bisnis kita membantu orang supaya mengurangi resiko. Jadi Bapak Ibu, saya bilang, ini luar biasa Bapak Ibu. Sejak awal kita bergabung ya mungkin seperti Pak Harta, Pak Joni, Bu Melisa, kita sudah tahu. Sejak awal kita bergabung itu bisnis saya. Saya rela mengeluarkan modal untuk bisnis saya. Saya rela mengeluarkan uang untuk beli masker untuk nasabah-nasabah saya. Kenapa? Karena saya tahu ini bisnis saya. Uang yang 8.000 itu saya keluarkan mungkin bisa jadi 8 juta, jadi 80 juta, 800 juta Bapak Ibu. Itu modal. Bahkan kita buka 1 warung pun kita perlu modal. Gitu loh. Jadi
Ingat Bapak Ibu, tanamkan ini di dalam pikiran kita. Kalau bisnis ini adalah bisnis saya, pabrik ini pabrik saya, oke? Toko ini toko saya gitu. Ini yang bakal saya wariskan untuk orang-orang yang saya sayangin. Itu paling penting bagi ini. Jadikan mindset Anda. Ini bukan bisnis saya. Ini ngapain sih leader-leader saya telepon-telepon terus, orang masih mau tidur kok gitu. Bukan. Dia bukan ini. Kita mesti terima kasih, dia ingatkan kita. Tapi itu bisnis kita. Kalau saya nggak jalanin, ya nggak ada. Oke? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak Irin. Oke. Nah, the difference between ordinary and extraordinary is that little extra. Ingat kata ekstranya itu, Bapak Ibu. Orang biasa dengan orang luar biasa itu karena ada ekstranya. Sedikit ekstra aja membuat perbedaan besar, Bapak Ibu. Nah, ayo kita lakukan sedikit ekstra ini. Mungkin ya hari ini saya omongin itu semua kita tahu. Tapi kita lakukan nggak? Bapak Ibu, kita itu kalau saya bilang jangan jadi orang terlalu pinter. Kalau kita belajar, gelas kita itu nggak akan penuh-penuh gitu. Tapi kalau kita menganggap gelas kita penuh, kita nggak akan nambah lagi. Bapak Ibu, buatlah sedikit ekstra setiap hari. Buatlah sedikit ekstra. Saya merasa dengan dampak pandemi ini, saya itu makin kreatif. Oke. Nah, kreatif itu saya bilang banyak hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kita. Itu bisa kita lakukan sekarang, Bapak Ibu. Nah, kalau saya pikir mungkin beberapa hal tips yang saya kerjakan ini bisa membantu. Saya nggak mau omongin yang tidak saya kerjakan, tapi saya omongin yang saya kerjakan. Jadi memang ada hasil baru saya omongin, Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak ada hasil, saya nggak akan oke, saya baca dari buku ini enggak. Tapi memang sudah saya kerjakan baru saya bagiin. Kenapa? Saya rasa itu memang efektif. Kalau saya nggak akan, kalau kita bilang iya membualah, kalau tidak ada saya kerjakan enggak. Nah, Bapak Ibu, tahun ini kalau kita bilang berat, pasti berat. Oke? Sama juga tahun lalu, kalau berat, ya pasti berat. Nah, itu tergantung kita. Kalau saya rasa, waduh, pandemi ini membantu sekali dengan membantu banyak membuat hal-hal lain jadi lebih ringan. Ya, iya. Tapi kalau memang saya rasa, aduh, pandemi ini membuat langkah saya tersendat nih, pasti tersendat, Bapak Ibu. Setiap tahun sama, selalu ada hal-hal yang bakal menghalangi kita, selalu ada batu-batu besar kecil yang akan menghalangi kita. Kalau kita tidak melewati batu itu, kita tidak memutar batu itu, buatlah batu itu jadi satu jembatan, Bapak Ibu. Jembatan yang akan membawa kita menjadi bergerak lebih jauh, capai lebih jauh. Nah, sebenarnya saya rasa slide-nya udah habis ya, Pak Erwin? Iya, betul. Udah terakhir. Jadi saya cuma mau sharing ini, Bapak Ibu, semoga bisa membantu, semoga bisa ini ya, bisa kita aplikasikan, semoga juga membantu income kita nantinya. Ya, ingat buat impact dulu, baru dapat income. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Ci Susan. Sharingnya oke banget ya. Selalu ada hal positif dari setiap selalu ada hal yang positif dari sandungan-sandungan yang ada ya, gitu. Iya, benar. Jadi kita nggak boleh stuck dengan posisi, dengan kondisi yang ada. Selalu harus kreatif. Oke, mantep banget. Yang lain oke kan? Sharingnya kan? Manfaat kan? Hey, tidur ini. Mantap, Mbak Susan, mantap. Keren, Ci Susan. Thank you, Ci Susan. Waduh, diteriakin nenek jadi takut nih kita semua. Thank you, Ci Susan. Karena apa yang diceritain sama Ci Susan itu, sebetulnya aku tuh merasakan gitu. Gadget, aduh, selama ini kita ignore lah ya gitu kan. Update status selama ini juga males. Tapi akhirnya kan mau nggak mau dipaksa untuk menjadi lebih pintar gitu loh. Untuk jadi kekinian kayak Joni dan Pak Harta gitu kan. Itulah gitu kan. Jadi jangan jadi akhirnya stuck terus kita nggak ngapa-ngapain. Tetaplah gitu. Bergerak ya Bu Susan ya. Benar-benar Bu. Terima kasih. Ada yang mau ditanyain nggak nih? Saya udah ngebayar Ci Susan jauh-jauh. Mahal ini bayarannya. Kalau nggak nanya rugi deh.
Bu Alce, teman-teman yang lain, Mbak Kiki, ada siapa nih? Arya, ada Bang Boy, ada Dani, ada Pak Frans Ricky, ini admin tercinta. Ada yang mau ditanyakan nih? Jelas ya? Jelas nggak? Jelas, alhamdulillah. Iya ya. Oke deh kalau gitu. Bu Susan, terima kasih. Iya, sama-sama. Sukses Terima semua. kasih atas sharingnya hari ini. Insya Allah apa yang di-sharingkan bermanfaat buat kita. Kembali lagi nanti ke Bu Susan, rezekinya juga akan terus bertambah ya karena sudah sharing di kita. Amin, makasih. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya. Berikutnya lagi, Pak Harta ada tambahan? Karena kita sudah, ini Erwin, ada slide-slide berikutnya lagi yang harus saya bacakan? Ada Nek, bentar. Ya. Aduh, keren banget ini. Saya juga baru baca. Ada namanya kontes penyelamat nasabah. Ingat loh tadi, kita harus care ya. Yang di-share sama sama Cisusan. Periodenya 1 Juni sampai 31 Desember 2020. Satu case itu dihargai 25 juta. Nolnya gelinding 3. Berlaku kelipatan. Semua produk tanpa minimal FYFBI. Ya, syaratnya hadir on time di JID 2 kali ya, ke periode closing dan pada saat pembagian. Jadi kalau closing hari ini berarti hari ini harus hadir Senin dan Senin depannya di saat pembagian harus on time. SPAJ wajib diisi lengkap dan disertai bukti bayar. Jika case tidak issued maka akan di-clawback di BLT berikutnya. Leader wajib mengikuti meeting leader. Jika tidak hadir BLT, agent akan menjadi tanggung jawab leader. Paham ya yang namanya leader? Ayo ngacung. Jangan sampai BLT agentnya tertahan. Oke? Win? 25.000 satu case ya. Untuk rekrut agent juga ada BLT-nya. Satu agent 50.000 dihargai. Berlaku kelipatan tanpa batas. Jika berhasil merekrut 5 agent dalam 1 minggu, ada bonus tambahan Rp100.000. Wow, lumayan ini hari gini. Ya. Ini ada contohnya. 5 orang kali 50, 2,5, tambah bonus 100.000 jadi 3,5 dapatnya. Lumayan dong. Gimana Pak Lumanyun? Ayo. Ini syaratnya agen. Maaf kelihatan. Agen telah mendaftar AJI online dan AJI Exa Mobile. Reward akan diberikan saat JID Senin berikutnya jam 10. Next. Setiap agent yang baru closing pertama atau pecah telur, minimal 2 juta FYPI di minggu ini akan mendapatkan reward 100.000 di JID Senin depan pada jam 10. Paham ya teman-teman ya? Simpel ini bahasanya gampang banget. Next. Oh, bagi agen yang baru join VAJ sebesar oke. Pria AJI, periode 1 sampai 31 Desember bagi agen yang baru join. Bagi agen yang baru join, beri biaya AJI sebesar 225. Jika dalam 2 minggu setelah join, merekrut. Oh, oke. Ini maksudnya tetap yang pertama dia harus transfer dulu, tapi jika dia rekrut 2 orang sekaligus dalam 2 minggu, 2 partner ini sudah tidak, ini saya agak, karena saya juga baru baca, nanti tolong diterangin ya ini ya. Ada yang bisa bantu nggak? Saya boleh, Nek. Boleh saya dibantu, mumpung di sini pesertanya ada 28.000 orang. Nah, jadi kalau yang ini free AJI, jadi kalau buat yang agent baru join,
dia dalam 2 minggu dia cari agent lagi 2, maka dia free Oke. AJ-nya dibalikin dari YND. Nah, yang bagian bawahnya? Bagian bawahnya, jadi kalau dia udah rekrut 2 orang, yang 2 orang itu udah nggak dihitung yang 50.000 per orangnya lagi per partnernya. Oh, I see. Iya, Tapi dia tetap harus bayar 225 dulu kan di awal? bayar dulu. Oke. Kalau nggak mau bayar Jadi kalau bisa dia langsung rekrutnya barengan tuh. langsung barengan bertiga berarti sama dirinya Join sendiri ya? bertiga, iya. Oke. Aku coba ulang ya. Jadi nasabah tetap bayar dulu 225. Lulus terus dia rekrut 2 orang dalam 2 minggu, 225-nya dikembalikan ya, John? Betul kan? Dan dia tidak diperhitungkan untuk kontes rekrut yang 50.000 per orang. Benar nggak? Benar ya, John? Kok tiba-tiba hilang? Aku yang hilang atau? Benar. Benar gitu ya. Jadi 225-nya tetap dibalikin ke si new agent tersebut, tapi untuk rekrutan 2 orangnya yang 100.000, asumsi 2 orang berarti kan 100.000 itu tidak diberikan. Ya. Insya Allah paham lah. Next, Win. Insya Allah paham, Nek. Makasih Bang Kiki. Ini kita Ci Susan ada sertifikat online juga ya. Oke, thank you. Iya. Mesti screenshot nih. boleh di screenshot dulu. Oke, thank you. You're welcome, Ci Susan. Oke, ada pertanyaan barusan saya dicoba dijawab dulu deh supaya yang lainnya paham. 2 orang barunya itu terhitung setelah selesai AAJI ya? Oh. Joni menjawab dari registrasi, bro. Kebetulan kondisi sekarang kan AAJI cuma registrasi dulu. Jadi belum lulus, di luar lulus atau tidak, sudah oke ya, John ya? Joni. Oh, oke. Siap, Joni udah jawab ya. Next, Erwin. Ini selalu yang kita suka gaung-gaungkan ya. Dari yang dynamic, kita juga adapt dari bacaan-bacaan. If you want go fast, go alone. If you want go far, go together. Jadi kita mau pilih yang mana nih? Yang atas apa yang bawah? Yang bawah ya. Wah. Jadi semangatlah merekrut. Berikutnya Erwin, ada lagi? See you in the next meeting. Jadwal kegiatan yang dynamic. Senin Rabu itu Senin jam 10 sampai jam 12 kita seperti biasa di JID. Hari Rabu 10 sampai 11 itu fast start untuk newcomer. Jumat jam 10 sampai jam 11 grow and multiply. Bagaimana kita mengembangkan tim-tim kita. Hari Sabtu 10 sampai 12 itu training basic 1 sampai 4. Ya, jadi diharapkan untuk teman-teman yang baru selalulah ikut kegiatan kami sebagai tempat menggali ilmu, memintarkan diri sendiri dan menambah PD. Aduh. Lanjut, Win. Habis, Nek? Habis? Aduh. Makan siang dong kita dapat. Oh, dapat dong. juga. Online juga. Online, ya. Oke, baik. Terima kasih Ci Susan atas partisipasinya, atas kehadirannya hari ini. Salam buat teman-teman di sana, buat Akong juga salam ya, Akong. Terima kasih semua. Ya. Buat teman-teman yang hadir hari ini, terima kasih banyak atas partisipasinya. Untuk leader, Terima kasih Nenek, Ci Susan semuanya. Thank you, Nek. ya, untuk leader jam 1 jangan lupa ya, kita kumpul di alamat yang baru. Ya. Thank you.
Untuk leader jam 1 jangan lupa. Kumpul di Takwan kan? Oke, kumpul di Takwan. Oke, siap. John, gua lapar nih John. Siap.